Shalom Tiberias. Shalom. Hasil tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita boleh bersama mengucap syukur pagi yang indah Tuhan boleh karuniakan bagi setiap kita. Kembali boleh hadir dalam ibadah yang kudus di Gereja Tiberias. Terjadi semua karena penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari datang ke rumah Tuhan saudara. Tetap percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Dan mari kita memulai pujian penyembahan kita dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang begitu indah di minggu yang pagi ini Tuhan, yang kami boleh rasakan kebaikan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus terus terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari lepas hari ini kami datang menyadari bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami mau belajar mengucap syukur. Biar pagi yang indah ini kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran sebagai respon kami atas setiap kebaikan Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya Tuhan yang campur tangan memberkati, membuka jalan bagi setiap kami. Dan hadirat Allah menyertai, memberkati setiap umat yang menyembah. Terima kasih Roh Kudus, berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari buka hatimu kepada Tuhan Yesus saudara. Kita boleh angkat kedua tangan kita sama-sama. Kita menyembah Tuhan yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sama-sama saudara kan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau yang ku sembah, Kau ku sembah. Ku sembah, Kau ku sembah, oh, oh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Terima kasih sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Angkat tinggi kedua tanganmu. Mari bersama menyembah Tuhan. Mari dari hatimu yang percaya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan sama-sama. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang ku sembah, katakan sama-sama. Kau ku sembah. Ini kami Tuhan yang menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tiberias sambil katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kami sungguh percaya kepada-Mu. Kau ku sembah, oh Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu, sebab banyak yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami letakkan pengharapan kami. Tuhan yang ambil alih hidup ini Tuhan. Serahkan semua di dalam nama Kristus. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan jadi bagi kami. Oh Yesus Tuhan. Mari dari hatimu yang mengasihi Tuhan, saudara, angkat tanganmu. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kau ku sembah, amin Tuhan. Kau ku sembah, terpujilah Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan. Kau yang ku sembah, kami katakan, Kau ku sembah. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati yang menyembah pagi hari ini. Ku katakan dengan sungguh ya Tuhan Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Oh Tuhan, katakan Kau sembah, Kau Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan, Kau yang ku sembah.
Kami belajar pagi hari ini Tuhan untuk menyembah. Bukan karena situasi kami baik Tuhan Yesus, tapi komitmen kami menyembah. Karena kami tahu kebenaran sudah dinyatakan bagi kami. Tuhan Yesus lahir bagi kami, datangkan pengharapan yang baru dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami alaskan setiap doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan pasti tolong setiap kami. Angkat tanganmu sama-sama Tiberias. Berdoalah, berserulah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari berseru di hadapan Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tidak pernah jauh. Ini yang kami tahu Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Mari bersama-sama Tiberias katakan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Mari belajar percaya. Yesus tidak pernah jauh dalam setiap hidup kita. Ini yang kami tahu Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, katakan Yesus, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, panggil Dia saudara. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Mari belajar percaya dalam rancangan Tuhan yang indah. Tuhan tidak pernah jauh dalam setiap hidup kami. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dalam doa setiap kami, Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus, ini pujian kami Tuhan, seruan kami. Karena kami tahu di alamat yang tepat, dalam nama Yesus kami tahu pertolongan sungguh ada bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan tak pernah tinggalkan, tak pernah jauh dari setiap kita. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama jemaat Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus sama-sama. Pujian kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama umat Tuhan. Dengan hati bersuka, mari jemaat Tuhan kita katakan.
tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan kau saudaraku, kau saudariku di dalam saudariku yang bersuka cita. Lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tinggi tanganmu, Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Tuju kanan kiri muji Tuhan. Ku cinta keluarga, katakan ku cinta keluarga, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan pagi siang hari ini buat nama Tuhan Yesus yang bangga, yang bersyukur Tuhan Yesus lahir ke dunia bagi setiap kita yang bersuka. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Lebih lagi kita memuji nama Tuhan, lebih lagi kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa pujian syukurmu bersama-sama. Yang bersyukur sama-sama jemaat Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepalamu bagi nama Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dengan hati bersuka, mari jemaat. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia, Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia bagi setiap kita di tempat ini. Sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah
ini sama-sama. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Kembali sama-sama. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia. Mari angkat suara puji Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu dan teramat malaikat, turut bernyanyi manusia. Kita puji Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, Dia juru selamat dunia, juru selamat. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi di dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tetap Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi. Demikian setiap kali Tuhan Yesus. Kembali katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kasih sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi di atas kepalamu. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus anak kita. Silakan ada kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, kita boleh datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus di pagi yang baik ini semua karena Tuhan Yesus juga mengasihi. Tuhan Yesus juga baik bagi setiap kita. Mari sejenak bersama-sama jemaat Tuhan kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kelahiran Yesus adalah bahwa
Allah meninggalkan segala kemuliaan dan kemegahannya untuk menjadi sama dengan manusia. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Memang tidak mudah untuk tunduk karena kita manusia ada ego, tetapi dibutuhkan komitmen untuk menghancurkan atau menyingkirkan ego kita itu. Kita tenang karena kita tahu Yesus sumber segalanya bagi kita, sumber berkat bagi kita, dan Yesus sumber kemenangan kita. Tujukan pikiran kita hanya percaya kepada Yesus saja. Kita tundukkan pikiran kita, terutama pikiran yang negatif, arahkan kepada Kristus. Pikiran kita harus pikiran Kristus, perbuatan kita perbuatan Kristus, hidup kita hidup seperti Yesus, dan kita diminta untuk hidup seperti Yesus hidup, menjadi pelaku firman. Kita akan berbahagia kalau kita pelaku firman, karena apa yang kita lakukan itu adalah kehendak daripada Allah dan di dalam rencana Allah. Yang penting adalah jangan mencintai dunia dan harta di atas Yesus Kristus. Jangan mencintai dunia dan harta di atas Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dapat menyaksikan video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari Jemaat Tuhan sama-sama pagi hari ini kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 14 Desember 2025 dengan judul Tunduk kepada Allah. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar untuk kemuliaan Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga surga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, hidup dalam pertobatan dan menjadi warga surga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat terbang ke awan-awan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, tunduk kepada Allah. Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan dengan mengambil langkah mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8a. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kasih pun mendekat kepada kita dan menolong kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini. Dengan kita dekat dengan Tuhan, pertolongan Roh Kudus akan membuat kita berjaya dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan ingin supaya kita senantiasa dekat dengan Dia, sebab di dalam Dia ada jaminan atas seluruh hidup kita. Yesus adalah sumber segalanya bagi kita. Hanya Yesuslah sumber kemenangan kita. Yang kedua, miliki pikiran yang penuh percaya kepada Tuhan saja dan tidak mendua hati. Lukas 10 ayat 23. Tuhan Yesus katakan agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Hati dan pikiran kita harus sama-sama dilibatkan dalam mengasihi Allah. Perhatikan pikiran kita, karena akan terwujud dalam perkataan. Perhatikan perkataan kita, karena akan terbukti dalam perbuatan. Perhatikan perbuatan kita, karena akan terbentuk menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, karena akan terpatri dalam karakter. Perhatikan karakter kita, karena itu membentuk masa depan kita. Yang ketiga, kita berserah kepada Tuhan Yesus dengan cara bertobat. Roma 7 ayat 24. Kita harus menganggap serius tentang dosa dan kita harus selalu bertobat. Kita harus menetap dan karena dosa, karena berduka cita atas kematian orang yang dicintai. Tuhan Yesus mencontohkan pertobatan semacam ini ada dalam kisah pemungut cukai yang berdiri agak jauh dari bait Allah. Ia bahkan tidak mau melihat ke langit, melainkan memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus memberitahu bahwa hasil dari pertobatan ini ia dibenarkan di hadapan Allah. Dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa
agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh jadi berkat kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama menerima, mendengarkan, dan membacanya di pagi hari. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita diberkati kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang baik ini. Kembali bersama-sama kita satukan hati, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami saat kami datang menyembah Tuhan. Kami berterima kasih buat sukacita yang juga Tuhan limpahkan bagi setiap kami saat kami datang bersyukur memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah di tempat ini Tuhan Yesus, bahkan dimanapun setiap kami beribadah via live streaming, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan hidup kami, diri kami untuk Tuhan kuatkan, Tuhan ubahkan, bahkan Tuhan berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, tegur setiap kami, bentuk setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati lebih lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Kita buka hati kita sama-sama jemaat Tuhan. Kita tinggikan, muliakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, sampai kita bangkit berdiri jemaat. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Amin. Mengatasi bumi. Kita kasih tepuk tangan sama-sama jemaat Tuhan. Buka hati kita sambut firman Tuhan. Angkat tinggi tanganmu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Mari buka hatimu sama-sama jemaat Tuhan. Siapkan hati kita diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Semilangkan tinggi kedua tanganmu, tinggikan, muliakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi
bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan Yesus membawa kami untuk bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami senantiasa dijaga Tuhan Yesus ada di dalam rancangan keselamatan-Mu Tuhan yang indah, yang sudah Engkau genapi di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan karuniakan untuk bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membangun, membangkitkan, membentuk kami, memproses kami dan membaharui hidup kami. Seturut apa yang Tuhan Yesus mau hidup kami jadi oleh kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau karuniakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tuntun setiap kata kalimatnya. Tuhan Yesus urapi. Ya Roh Kudus tolong kami. Untuk kami bisa mengerti, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Dan menyimpannya dan merenungkannya dalam hati kami. Dan kami percaya firman Tuhan Yesus yang hidup menghidupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau setia, mengasihi kami, mengampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Dan kami percaya hanya oleh darah-Mu Tuhan Yesus, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kami diampuni, disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Sehingga kami bisa berkata dengan ucapan syukur, dengan iman, kami adalah orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk karena kita sudah memasuki masa Natal. Jadi saya akan khotbah tema-tema Natal. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu sukacita yang besar. Amin. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai 20, saya akan bacakan di sana. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita baca ayat 11, 12 bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, ayat 14 kita baca, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19-20 kita baca bersama-sama. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan Yesus ini, Tuhan bawa saya untuk menyampaikannya bukan dalam bentuk poin-poin, tapi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa gembala yang dijumpai? Yang kedua, mengapa Bethlehem yang dipilih? Yang ketiga adalah kenapa ketika malaikat menyatakan kepada gembala, 3 sebutan ini yang disebut, Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Amin. Mengapa palungan? Mengapa dibungkus dengan lampin? Lalu mengapa gembala ini dituntun Tuhan untuk menyampaikan kepada Yusuf dan Maria? Amin. Jadi lebih banyak pertanyaan mengapa dan mengapa. Amin. Yang pertama adalah mengapa gembala yang dijumpai? Mengapa bukan ahli-ahli Taurat? Mengapa bukan imam-imam? Kalau ahli-ahli Taurat dijumpai kan udah langsung beres, percaya mereka. Karena menyaksikan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mengapa bukan orang-orang yang menganggap diri mereka pemimpin agamawi, orang-orang yang dianggap saleh, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi kenapa gembala yang dijumpai oleh malaikat Tuhan pada malam, pada hari H? Ini saya katakan adalah hari H. Kenapa? Karena malaikat sendiri yang katakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus dan Tuhan. Ada 3 alasan kenapa gembala yang dijumpai dan dipilih oleh Tuhan. Yang pertama adalah gembala ini adalah kelompok yang pada zaman itu dianggap kelompok sosial yang paling rendah. Kelompok sosial yang paling bawah, pekerja kasar, punya penghasilan yang paling rendah, tidak dihormati, dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, hidupnya berpindah-pindah sehingga nggak mempunyai suatu pergaulan sosial, dan lebih banyak di padang daripada di dalam kehidupan sosial. Dia lebih banyak bersama domba-dombanya, sehingga apa? Gembala-gembala ini tidak bisa melakukan ritual keagamaan secara rutin. Sehingga dianggap tidak religius oleh para pemimpin agama, dan apabila mereka bersaksi di suatu pengadilan atau ke agama atau ke hukum, maka kesaksian mereka nggak dianggap. Kenapa? Karena mereka tadi itu dipandang sebelah mata. Tetapi kenapa gembala ini yang dipilih? Justru Tuhan mau nyatakan, Tuhan memilih, Tuhan memanggil apa yang tidak dipandang oleh dunia, apa yang dianggap hina oleh dunia, apa yang dianggap rendah oleh dunia. Itu yang Tuhan pilih, itu yang Tuhan panggil. Amin. Alasan yang kedua adalah kenapa gembala yang dijumpai oleh Tuhan pada malam itu, mari kita lihat Lukas 2 ayat yang ke-8, tolong ditampilkan. Kalau saudara baca terjemahan Inggrisnya, saudara akan lebih jelas di sana. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Bisa tolong ditampilkan. Kita baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan begini, and in the same region di mana bayi Yesus dilahirkan, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. Jadi gembala ini gambaran karakter adalah gembala yang berkorban buat domba-dombanya. Kenapa? Karena mereka rela tinggal di padang, mereka rela tinggal di outdoor, mereka rela tinggal beratapkan langit, saudara, untuk apa? Menjaga domba-dombanya. Dan ketika mereka menjaga domba-dombanya, Alkitab katakan baik dari bahasa Yunani maupun bahasa Inggris, ini bukan suatu tindakan yang hanya sesekali, entar lihat kawanan dombanya lalu tidur lagi, entar lihat lagi, oh aman, entar tidurnya lebih lama lagi, enggak. Tapi firman Tuhan katakan di sana keeping watch. Ada kata ing di sana yang menyatakan terus-menerus secara kontinu, tidak berhenti, mata mereka tertuju kepada domba-dombanya. Kenapa sampai ditulis demikian? Supaya saudara dan saya memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kalau gembala manusia saja yang menjaga kawanan ternak domba mereka, their flock, artinya apa? Milik kepunyaan mereka. Amin. Mereka rela berkorban, menyertai, ada bersama dengan domba-dombanya, nempel dengan domba-dombanya, dan matanya tertuju. Apalagi
betapa lebih lagi Tuhan Yesus gembala kita, katakan amin. Dia selalu menjaga saudara dan saya. Matanya selalu tertuju dengan kita. Itu sebabnya dia disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Alasan yang ketiga adalah karena yang lahir adalah gembala agung segala domba. Jadi kenapa gembala yang dipilih? Karena yang lahir adalah gembala agung kita. Mari kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai ayat 21. Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21 kita baca bersama-sama. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus gembala agung kita dibangkitkan dari antara orang mati dan kita adalah domba-dombanya oleh Bapa di sorga untuk apa? Untuk memperlengkapi kita. Dengan apa? Dengan segala yang apa? Baik. Katakan sama saya, oleh Tuhan Yesus saya diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi betapa ruginya kita, betapa bodohnya kita. Betapa tertipunya kita kalau kita memikirkan yang buruk, sementara firman Tuhan katakan kamu diperlengkapi dengan segala yang baik oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya renungkan apa yang baik, apa yang terbaik. Rancangan terbaik yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidupmu. Amin. Dan di sana dikatakan apa? Oleh Yesus Kristus gembala kita, dia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi bagaimana kita bisa berkenan kepada Bapa di sorga adalah karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kita. Itu sebabnya miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih lagi. Amin. Karena menjadi seorang Kristen, ini bukan bicara tentang satu label agama, tetapi adalah bicara hubungan dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi mengapa Bethlehem? Sekarang mengapa Bethlehem? Bethlehem ini mari kita lihat Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Firman Tuhan mau bicara apa? Kenapa gembala? Kenapa Bethlehem? Mika pasal yang kelima ayat yang kedua bilang begini. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang apa? Terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Dan Bethlehem ini kalau di dalam Alkitab saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak titik-titik peristiwa penting di dalam rancangan penyelamatan Allah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu terjadi di Bethlehem. Contohnya apa? Rut ketemu dengan Boas. Dan ketika Rut dan Naomi kembali, mereka kembali ke Bethlehem bukan kebetulan, pada saat itu musim menuai. Bethlehem artinya rumah roti. Dan apa yang terjadi dengan Rut dan Boas di dalam Alkitab, saya pernah khotbahkan ini, saudara bisa search sendiri di YouTube Gereja Tiberias, bahwa apa yang terjadi dengan Rut dan Boas ini merupakan gambaran dari pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus Tuhan kita bagi kita. Amin. Bagaimana Boas menebus Rut. Dan itu terjadi di Bethlehem. Dan dari Bethlehem itu akhirnya apa? Rut dan Boas melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Isai punya anak, bukan melahirkan, ibunya yang melahirkan ya. Isai punya anak Daud. Dan Daud menjadi raja yang diurapi Tuhan. Amin. Dan dari situ timbul janji, dari keturunan Daud akan memerintah seorang raja yang akan berkuasa sampai selama-lamanya, yaitu apa? Kristus. Lahir melalui garis keturunan Daud. Amin. Lalu di Bethlehem juga apa yang terjadi? Samuel pergi ke rumah Isai. Untuk apa? Diperintah Tuhan untuk mengurapi seorang raja. Dan apa yang terjadi? Ketika semua udah dipanggil keluar, saudara-saudaranya Daud, enggak ada
yang masuk di hadapan Tuhan untuk dipilih menjadi raja. Daud di mana? Nggak dianggap. Dipandang sebelah mata. Dianggap kecil. Nggak masuk hitungan. Bahkan ayahnya sendiri nggak menyadari bahwa Daud ini adalah kandidatnya. Dibiarin aja dia di padang. Ketika ada nabi yang begitu diurapi Tuhan luar biasa, satu kota heboh, Daud dibiarin. Dah biarin aja lah dia gembalain sana di sana domba. Tapi Samuel katakan panggil. Dan Daud diurapi menjadi raja. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel 16 ayat 13, sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan apa yang terjadi? Daud dipanggil, diurapi Tuhan untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari apa? Dari Filistin, dari Goliat, dari intimidasi, dari teror, dari ketakutan. Dan Daud diurapi Tuhan, katakan amin. Pesan firman Tuhan ini mau bicara apa? Kenapa gembala? Kenapa Bethlehem? 2 kita buka berikutnya dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Karena ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan Yesus ini, saya merasakan impresi yang dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus berbicara kuat di hati saya, bukan melalui pendengaran saudara. Bahwa hari-hari ini banyak orang yang merasa udah putus asa, menyerah. Kenapa? Merasa nggak berdaya, merasa hidupnya nggak berarti, merasa hidupnya nggak punya tujuan, merasa apa yang dimiliki kecil, merasa sumber dayanya kecil dan sebagainya. Dengar baik, kamu kandidat yang paling kuat untuk dipilih dan dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan. Katakan amin. Amin. Dalam perjalanan hidup saya menyaksikan bagaimana kebenaran firman Tuhan ini digenapi. Dalam perjalanan hidup saya menemukan ada orang yang namanya dulu bersih-bersihin gereja, nyapu, ngepel, ngangkat-ngangkat, di belakang layar lah pelayanannya. Tapi diurapi Tuhan menjadi penginjil bangsa-bangsa. Amin. Bahkan ada yang tadinya security dan ketika dia sharing sama saya, dia bilang, Pak dulu waktu saya jadi security mah orang cuma lalu lalang doang, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang nganggep, tapi sekarang diurapi menjadi pendeta yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya menyaksikan itu, bagaimana ada anak muda yang di dalam lingkungan keluarganya itu dianggap paling lemah, paling terbatas, banyak keterbatasan, tapi dipanggil, diurapi Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan itu jauh lebih luas, jauh lebih besar, dan Tuhan angkat luar biasa. Amin. Bahkan hidup saya, ketika Tuhan mempunyai panggilan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, bukan dalam keadaan saya sekolah teologi yang sudah berhasil jadi lulusan terbaik di sekolah teologi, enggak. Dalam keadaan saya enggak berdaya. Yang sering saya bilang bahwa ada waktu dalam perjalanan hidup saya mengalami sistem syaraf saya rusak, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Dalam keadaan terpuruk baik fisik maupun psikis, kemana-mana dijagain, dituntun, makan disuapin. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang menjadi bapak rohani saya, dia minta izin sama mama saya, namanya Pak Efraim dan Ibu Tina, dan dia ngerawat saya, dan dia bilang gini, Teddy, kamu akan jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya cuma bilang begini, si om ngaco, saya bilang. Gimana bisa? Nggak mungkin, saya bilang. Dan akhirnya apa yang dia ngomong itu Tuhan genapi. Jadi hari ini apapun keadaanmu, jangan merasa Tuhan saya ini kecil, Tuhan saya udah gak berdaya, Tuhan saya udah terbatas banget, Tuhan saya udah di titik terendah. Dengar baik, Tuhan bisa pilih, Tuhan bisa pakai, dan Tuhan karuniakan itu. Kenapa? Karena Tuhan pilih gembala, Tuhan pilih Bethlehem yang terkecil. Bahkan Alkitab kalau saudara lihat dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana Allah memilih Abraham, suami istri yang mandul, menjadi satu bangsa yang besar. Amin. Bagaimana Tuhan memilih Gideon, yang kaumnya adalah paling kecil, paling lemah di antara kaum yang lain, di antara suku yang lain, dan dia adalah yang paling muda di antara keluarganya. Tuhan pilih, amin. Bagaimana Tuhan memilih Daud, bagaimana Tuhan buat mujizat
Bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang menjadi berkat Tuhan sampai ke ujung bumi, yaitu apa? Nelayan-nelayan yang tidak terpelajar, bukan teologia, bukan teolog-teolog, bukan ahli agama, tetapi nelayan-nelayan yang kerjanya kerja kasar, tetapi Tuhan pilih, Tuhan urapi. Amin. Maka hari ini percaya, bagaimanapun keadaanmu, ada rancangan Tuhan, tetap semangat, tetap percaya, tetap nantikan janji Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Tetap tinggal di dalam Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan. Enggak pantas kita kecewa sama Tuhan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan buat saudara dan saya. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Yang ketiga, tadi kan udah, mengapa Bethlehem. Yang ketiga adalah, mengapa malaikat Tuhan itu menyebut dengan juru selamat Kristus Tuhan. Kristus artinya Mesias, artinya Raja. Amin. Jadi yang lahir adalah seorang raja, seorang juru selamat, dan dia adalah Tuhan. Sama seperti Tuhan mengurapi Daud menjadi raja. Lalu sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud, dan bagaimana Daud menjadi seorang pelepas, menjadi seorang pembebas, menjadi seorang penyelamat bagi bangsanya dengan urapan kuasa Tuhan, melepaskan bangsanya dari tekanan, tindasan, intimidasi, ketakutan, kegentaran yang ditimbulkan oleh Filistin, dan mereka mengalami sukacita yang besar. Demikian juga Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan ketika Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya ini, lalu Tuhan Yesus katakan di ayat 21, hari ini genaplah nas ini. Amin. Supaya saudara dan saya mengalami, untuk apa Tuhan Yesus datang, engkau mengalami bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan. Dari kebinasaan untuk hidup kekal di sorga. Terus teksnya masih biarin, tetapi Tuhan Yesus juga membebaskan kita dari apa? Dari belenggu, dari segala tawanan, dari segala belenggu dosa. Segala penyakit yang secara medis nggak bisa disembuhkan. Orang buta secara medis nggak bisa disembuhkan. Tetapi firman Tuhan katakan untuk menyembuhkan, memberi penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, yang udah nggak berdaya lagi. Tangan Tuhan Yesus pasti menolongmu, pasti membebaskanmu. Katakan amin. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, baik orang miskin yang secara fisik, ekonomi, atau jasmani, atau juga miskin secara rohani. Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik bagi kita. Bahwa pemeliharaan kasih setianya itu sungguh nyata, iya dan amin. Tuhan buka jalan dengan cara yang kita nggak pernah bisa duga. Bahkan Tuhan bisa kirim berkatnya melalui orang-orang yang kita nggak nyangka. Dia bisa jadi berkat Tuhan buat saya. Itu Tuhan bisa buat, katakan amin. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita nggak menyangkali bahwa keadaan di akhir zaman makin tahun makin berat, makin tahun makin sulit, makin tahun makin susah. Tapi kalau engkau melekat kepada Tuhan, maka apa yang menjadi tahun yang sulit, tahun yang sukar itu, kita mengalami tahun rahmat Tuhan senantiasa ada dalam hidupmu. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan dia disebut juru selamat, dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Amin. Karena tidak ada satu cara pun manusia bisa menyelamatkan dirinya dari dosa dan dari hukuman dosa dan dari kebinasaan dan dari murka Allah. Enggak bisa. Amin. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan hubungan dengan Allah. Tidak ada satu cara pun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membangun kembali jembatan hubungan itu dengan Allah. Kecuali semua karena inisiatif Allah yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut juru selamat. Kenapa? Karena dia punya kuasa penebusan. Tuhan Yesus Allah menjadi manusia dikandung di dalam rahim Maria. Maria menerima kasih karunia Allah. Tetapi firman Tuhan katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
dan manusia ada di bawah kuasa dosa. Tetapi darah Yesus sekalipun dia menjadi manusia ada di dalam rahim Maria, darahnya punya kuasa penebusan. Kenapa? Karena darah Tuhan Yesus gak pernah bercampur dengan darah manusia atau darah Maria. Amin. Ada dokter di sini, kalau ada dokter tolong koreksi saya kalau saya keliru karena saya juga cukup meneliti ini. Seorang bayi ada di dalam rahim ibunya, itu sistem darahnya gak bercampur, saudara. Sekalipun dihubungkan dengan plasenta. Kenapa? Itu sebabnya golongan darah anak bisa beda dengan golongan darah ibunya. Ikutin golongan darah papanya, bisa terjadi. Asal jangan ngikutin golongan darah orang lain. Berarti nggak benar itu. Betul? Nah, jadi yang dihubungkan dengan plasenta itu hanya oksigen dan nutrisi. Jadi sistem darah itu nggak nyambung, nggak menyatu, saudara. Itu sebabnya sekalipun Tuhan Yesus ada di dalam rahim manusia, darah Allah yang Maha Kudus tidak bercampur dengan darah manusia, sehingga darah Yesus adalah darah domba Allah yang tak bercacat, tak bercela, dan punya kuasa penebusan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita lanjut. Mengapa palungan? Seringkali gambaran kita dengan palungan itu beda. Maksudnya nggak alkitabiah dengan gambaran palungan yang ada dekorasi di mall, bahkan dekorasi di gereja. Dulu waktu saya masih SD, sekolah minggu, kalau acara Natal itu palungannya bentuknya box kayu, lalu dikasih jerami. Yang lebih repot lagi, yang lebih berat lagi adalah, kekeliruannya adalah ada orang majus sama gembala ngumpul, saudara. Padahal secara alkitabiah, secara biblika, ini dua waktu yang berbeda. Gembala itu datang menyembah Tuhan Yesus pada hari H, orang Majus nggak diketahui harinya, yang pasti antara Tuhan Yesus usia beberapa bulan sampai dengan 2 tahun, karena Herodes memerintahkan bayi di bawah 2 tahun untuk disingkirkan atau dibinasakan. Jadi ini kekeliruan yang cukup fatal, ada orang Majus sama gembala ngumpul, saudara, palungannya ada jerami-jeraminya dan sebagainya, karena gambaran palungan adalah seperti batu ini, saudara. Kenapa batu? Jadi kelahiran Tuhan Yesus menuntun kepada kematiannya. Jadi Tuhan Yesus datang, lahir, itu adalah pengorbanan, saudara. Amin. Walaupun kita merayakannya dengan sukacita, menerima sukacita yang besar, betul. Tapi oleh karena pengorbanan itu kita bisa mengalami sukacita yang besar, bahwa saudara dan saya memiliki kepastian akan keselamatan. Karena masalah terberat manusia, bukan sakit berat yang gak bisa disembuhkan, tapi masalah terberat manusia, dengar baik, hidup tanpa juru selamat, mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa kepastian, tanpa pengharapan. Dan masalah yang lebih berat lagi dari itu adalah mati tanpa juru selamat kepada kebinasaan. Itu sebabnya kita mengalami sukacita yang besar. Kenapa? Karena hidup kita ada juru selamat, ada penolong, ada gembala yang selalu menyertai kita, ada seorang penyelamat yang selalu mengasihi senantiasa saudara dan saya, yang matanya selalu tertuju padamu. Dan kita pada saat Tuhan Yesus panggil kita memiliki kepastian akan kehidupan kekal. Katakan amin. Itu sebabnya kenapa judul khotbah ini adalah sukacita yang besar. Bagaimana gembala-gembala itu dengan kesukaan yang besar. Kenapa? Karena mereka menyaksikan bagaimana langit terbuka, bala tentara sorga turun. Itu baru malaikat Tuhan, saudara. Kemuliaan Tuhan itu melingkupinya luar biasa. Satu hari nanti pasti terjadi. Katakan sama saya, satu hari nanti saya mengalami, pasti terjadi. Apa yang dialami oleh para gembala itu, saudara akan mengalami. Saya akan mengalami pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Bukan lagi malaikat, bukan hanya malaikat, tetapi Tuhan Yesus sendiri dalam kemuliaan yang dahsyat. Ada bala tentara sorga, amin. Saudara dan saya akan mengalami itu. Itu sebabnya kita menerima kesukaan yang besar. Dan bukan hanya nanti yang kita bisa lihat di dalam tubuh kemuliaan kita. Berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekarang pun, walaupun kita tidak melihat, kita percaya Tuhan Yesus selalu menjaga saudara dan saya. Katakan amin. Itu adalah sukacita yang besar buat kita.
Amin. Bagaimana Tuhan selalu buka jalan dalam hidup kita. Kalau saudara ada di tempat ini, kalau saudara lihat ke belakang untuk mengucap syukur. Bagaimana kita dulu ketemu masalah, persoalan yang kita bilang, waduh ini berat deh, wah ini pasti membuat saya akan terpuruk deh. Ternyata Tuhan selalu menolong dan mengangkat saudara dan saya. Ternyata Tuhan Yesus selalu buka jalan. Kenapa? Karena namanya Yesus, dialah Tuhan yang menyelamatkan. Katakan amin. Menyelamatkan kita dari dosa untuk hidup kekal dan menyelamatkan kita dalam setiap keadaan kita. Katakan amin. Amin. Saudara, mari kita lihat mengapa palungan. Jadi palungan ini adalah sebuah bongkahan batu. Pada saat Tuhan Yesus lahir ditaruh di sana. Dan pada saat Tuhan Yesus mati, ini dari Garden Tomb saudara, tempat kubur yang disiapkan oleh Yusuf Arimatea, Tuhan Yesus itu dibaringkan di atas batu juga. Jadi kelahirannya menuntun kepada kematiannya. Amin. Supaya saudara dan saya menyadari bahwa betapa kita itu adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkorban bukan hanya pada saat kematiannya, yaitu adalah puncak pengorbanannya, tetapi Natal adalah bicara pengorbanan Allah untuk saudara dan saya menerima berkat yang terbesar. Juru selamat, Kristus, Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Dan yang menghubungkan antara kelahiran dengan kematiannya ini adalah salibnya. Amin. Jadi sama-sama dua batu, bongkahan batu. Lalu kenapa palungan? Karena palungan itu sebenarnya adalah tempat untuk memberi minum. Kalau makan biasanya nggak ditaruh di sini, karena kalau domba itu makan langsung di rumput, saudara. Nggak ditaruh di sini lagi, saudara, tapi langsung makan di padang rumput. Dan tempat minuman. Ya oke lah, kadang juga digunakan sebagai tempat makanan. Dan ini untuk menyatakan bahwa sejak dari lahirnya, Tuhan Yesus itu menjadi makanan dan minuman buat domba-dombanya. Dia memberi tubuh darahnya dengan mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Lalu mengapa palungan dibungkus dengan lampin? Bethlehem itu berdekatan dengan Yerusalem, jaraknya sekitar 8 km. Dan Bethlehem, kalau dalam sejarah Alkitab, itu ternyata memang merupakan daerah penggembalaan domba-domba. Tetapi domba-domba yang bukan untuk diperjualbelikan di pasar, bukan untuk domba-domba yang akan jadi stik di meja makan, enggak. Tapi domba-domba yang akan dipersembahkan khusus di bait Allah sebagai korban bakaran. Sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban penebus salah secara hukum Taurat. Sebagai korban penebus dosa secara hukum Taurat. Jadi domba-domba untuk korban bakaran ini karena jaraknya juga dekat, dijaga, dipelihara. Di mana? Di Bethlehem. Lalu nanti orang akan datang ke Bethlehem untuk membeli domba-domba itu untuk dibawa kemana? Ke Yerusalem, karena jaraknya nggak jauh. Amin. Saudara. Dan kalau saudara baca Mika pasal 4 ayat 8, di sana ada Migdal Eder. Yang artinya adalah menara kawanan ternak. Jadi memang Bethlehem ini adalah daerah yang khusus memelihara domba-domba untuk apa? Untuk sebagai korban persembahan. Dan secara tradisi, ini memang nggak ditulis dalam Alkitab. Tapi secara tradisi, ada banyak buku yang menulis Jesus era, Jesus time. What happened in the Jesus era, in the Jesus time. Jadi ada yang menulis bahwa karena domba-domba yang untuk dipersembahkan ini harus domba yang tidak bercacat, domba yang tidak bercela. Maka dari lahir, proses kelahirannya aja ini kan bayi domba ini rawan, rentan, lemah. Jadi dijaga baik-baik. Ketika bayi domba ini lahir, maka bayi domba ini akan dibungkus dengan kain. Supaya apa? Supaya kakinya nggak terplecok, supaya kakinya nggak cacat, supaya kakinya itu nggak rusak gitu. Jadi dijaga baik-baik, dibungkus dengan kain, dan biasanya ditaruh di palungan. Jadi Tuhan Yesus, satu gambaran bahwa Tuhan Yesus diletakkan di palungan, dibungkus dengan kain, bahwa sejak kelahirannya Allah mau menyatakan, dia menjadi anak domba Allah untuk menggantikan saudara dan saya. Menjadi anak domba Allah, menjadi korban yang harum kepada Bapa di sorga. Untuk apa? Menebus dosa kita, menghapus salah kita. Amin. Saudara,
Dan kenapa juga bicara palungan ini, bahwa palungan ini menuntun kepada pengorbanan Tuhan Yesus, puncaknya, kematiannya, dan kebangkitannya. Amin. Yang terakhir, mengapa gembala ini menyampaikan pesan kepada Yusuf dan Maria? Kita buka dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17 dan 18. Lukas 2, tolong beberapa slide di atasnya, buka ayatnya dulu. Lukas 2 ayat 16, 17, 18. Saya mau saudara pagi hari ini ketika merenungkan firman Tuhan itu berimajinasi secara biblika, berimajinasi secara alkitabiah, sehingga kita dapat maknanya, kebenaran firman Tuhan ini gimana. Bukan berimajinasi yang sembarangan, enggak. Tapi berimajinasi menurut data-data Alkitab. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Terus, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya apa? Heran. Siapa semua orang di sini? Enggak banyak orang loh saudara. Gembala yang enggak diketahui jumlahnya berapa, Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Amin. Dan kata heran ini di dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan adalah amazing, terkagum-kagum, tercengang-cengang tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kenapa ini mesti ditulis? Lalu ayat 18, 19 dikatakan, lalu Maria merenungkannya, menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Mari kita berimajinasi secara biblika saudara. Pada hari Tuhan Yesus dilahirkan, di titik itu ya, apa yang terjadi? Mereka dapat tempat nggak? Nggak ada. Semuanya penuh. Kenapa? Karena saya percaya dalam rancangan Allah supaya apa yang dinubuatkan terjadi, digenapi, bahwa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk semua orang kembali ke daerah asalnya untuk mendaftarkan diri di sana, sensus. Sehingga Yusuf yang adalah berasal dari kota Daud, Bethlehem, sekarang dia tinggal di Nazaret, harus pulang. Perjalanan berhari-hari. Bersama apa? Bersama seorang yang sudah waktunya bersalin. Saudara bisa bayangin, perjalanan jauh dengan Maria yang sudah waktunya bersalin. Ini suatu perjalanan yang sangat sulit. Bukan naik mobil aja kena gajlukan aja udah berat banget. Kalau naik keledai, apalagi, keledai itu nggak ada shock absorbernya saudara, nggak ada. Kalau mobil kan ada peredamnya, keledai nggak ada peredamnya. Kalau jalan kaki, bayangkan berhari-hari. Terus kita lihat lagi, 9 bulan sebelumnya, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menjumpai Maria. Kita buka Lukas pasal yang ke-1 ayat 30. Lukas pasal yang ke-1 ayat 30. Firman Tuhan katakan begini. Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-30. Tolong buka aplikasi Alkitabnya, Lukas pasal 1 ayat 30. Saya akan bacakan. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terus ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Stop dulu sampai di sini. Ketika Maria menerima pesan ini, apa yang akan dibayangkan Maria? Yesus menjadi raja, betul? Ayat 33 dulu, 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia anak Allah yang maha tinggi. Malaikat Tuhan menjumpainya itu luar biasa. Disebut anak yang kau kandung itu dari Roh Kudus, anak Allah yang maha tinggi. Bisa ngebayangin kan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Juga kepada Yusuf, kita buka Matius 1. Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-1, kita buka. Ayat 20 dulu, karena ada kata jangan takutnya. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dikandung dari Roh Kudus loh. Artinya ajaib, dahsyat. Amin. Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara bisa bayangin megang janji ini 9 bulan. Amin. Tapi apa yang terjadi ketika lahir? Nggak ada tempat. Di kandang domba. Apa yang Tuhan janjikan adalah apa? Anak Allah yang maha tinggi. Tapi realita pada malam itu apa yang terjadi? Di tempat yang paling rendah. Di tempat yang paling hina. Saudara bisa berimajinasi secara biblika. Amin. Bagaimana perasaan hati Yusuf dan Maria, walaupun mereka megang janji, tapi realita yang dihadapi. Kalau seandainya kita di posisi itu, gimana? Kita akan bilangin, Tuhan, ya Allah, ini benar gak sih? Janjinya anak Allah yang maha tinggi. Tapi lahirnya di tempat yang paling rendah, paling hina. Janjinya dia adalah raja. Tapi sekarang, kemana-mana aja gak ada yang nyambut. Ditolak, gak ada tempat buat bersalin. Bahkan kalau itu hanya ditulis Yusuf dan Maria, saya bisa yakin bahwa bahkan gak ada bidan yang membantu mereka untuk bersalin. Betul? Bukan lahir di atas kasur istana, tetapi di palungan. Bersama dengan domba-domba. Gembala aja udah dianggap rendah. Gembala aja itu udah dianggap golongan bawah. Ini ditempatkan di yang gak layak buat manusia. Bahkan yang untuk hewan. Saudara bisa bayangin bagaimana, saya nggak ngomong kekecewaan, nggak, karena Alkitab tidak mencatat, kebingungan Yusuf dan Maria pada saat itu. Apa yang dijanjikan kok beda? Tapi dengar baik, itu sebabnya peristiwa gembala ini harus terjadi. Supaya apa? Supaya Allah memberi penguatan kepada Yusuf dan Maria, bahwa apa yang dijanjikannya itu ya dan amin. Sekalipun apa yang dirasakan, sekalipun apa yang dijumpai itu berbeda, sekalipun apa yang dilihat itu berbeda, tetapi percaya bahwa janji Tuhan itu digenapi. Katakan amin. Itu sebabnya kalimat-kalimat ini sampai kepada Yusuf dan Maria. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita lihat, kenapa pesan ini menjumpai Yusuf dan Maria. Tolong PowerPoint-nya. Kepada Yusuf dijanjikan apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Walaupun secara logika gak masuk akal, bayi yang lemah, gak berdaya, bahkan di palungan, di kandang domba. Tapi ketika gembala ini datang, bener loh, saya nyaksiin loh bagaimana langit penuh kemuliaan Tuhan, bagaimana bala tentara sorga, bagaimana malaikat Tuhan sendiri turun. Yang lahir ini bukan manusia biasa, ini adalah Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan katakan, menyampaikan firman Tuhan, lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Dan apa yang Yusuf terima 9 bulan yang lalu, normalnya kan 9 bulan 10 hari lah masa mengandung. 9 bulan yang lalu, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Yusuf menerima konfirmasinya dari gembala yang menyaksikan peristiwa sorgawi. Yang lahir adalah Juru Selamat. Amin. Maria yang menerima janji, anak Allah yang maha tinggi. Sementara Maria mungkin masih kebingungan, ada di tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina, tempat yang paling gak layak buat manusia. Tapi gembala membawa kabar baik dan menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Kata maha tinggi itu sampai kedua kalinya kepada Maria. Anak Allah yang maha tinggi, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Kristus, apa yang Maria menerima janji, dia akan menjadi raja. Maria menerima konfirmasi pada malam hari itu oleh kesaksian para gembala, yang lahir adalah Mesias, Raja Kristus. Katakan amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus taruh di hati saya.
Mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini ataupun yang di rumah sedang mengalami suatu keadaan yang secara apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang secara logika, Tuhan kok jauh banget dari apa yang Tuhan janjikan. Kok beda banget sama apa yang Tuhan janjikan. Yang saya merasakan janji Tuhan melalui firman Tuhan atau khotbah beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu, dan saya merasakan itu janji Tuhan buat saya, tapi kok ketika dijalanin kok beda Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan Yesus mau beri penguatan kembali kepadamu. Bahwa Tuhan masih terus ada di dalam rancangannya dalam hidupmu. Dan Tuhan Yesus pasti genapi janjinya di dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Terus nantikan Tuhan. Terus percaya. Di titik kau lemah, di titik engkau bingung, saya percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkanmu kebingungan. Selalu ada cara Tuhan Yesus menguatkanmu bahwa engkau masih tetap dan terus berjalan di dalam rancangannya Tuhan Yesus. Dalam kegenapan janjinya Tuhan Yesus. Katakan amin. Sebagaimana malam itu Tuhan gak meninggalkan Maria dan Yusuf kebingungan. Tuhan kirim gembala yang mengalami pengalaman supranatural yang luar biasa untuk menyaksikan. Saya percaya ada cara Tuhan Yesus untuk menguatkanmu bahwa janji Tuhan masih terus dan tetap akan digenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tolong dibuka slide sebelumnya. Bagaimana kita bisa berkenan hanya di dalam Kristus? Karena ketika Tuhan Yesus dibaptis, keluar suara dari sorga. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terjemahan bahasa Indonesia kepada. Nggak ada yang salah. Cuman makna yang lebih tepat kalau dalam bahasa asli Yunaninya, karena kata kepada itu pros. Tapi yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah en. Dalam bahasa Inggris in, di dalam dialah aku berkenan. Sampai 2 kali ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Matius 17. Ada Musa dan Elia. Lalu Petrus katakan, betapa bahagianya kami tempat ini, kami bikin kemah ya. Lalu keluar suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, di dalam dialah aku berkenan. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Pastikan dengan iman setiamu untuk tetap ada di dalam Kristus. Katakan amin. Dan Bapa di sorga berkenan kepadamu. Amin. Karena hanya di dalam Kristuslah Bapa di sorga berkenan pada kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus selalu membawa kita berkenan ada di dalam Dia. Katakan amin. Amin. Apa yang difirmankannya penutupnya, apa yang difirmankannya semuanya genap terjadi. Apapun keadaanmu hari ini, jangan menjadi lemah. Sekalipun kau sedang menjumpai keadaan yang berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan, atau semakin jauh, semakin mundur dengan apa yang Tuhan janjikan, tetap percaya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang bapak, yang dia bilang bahwa di dalam jabatannya itu dia mengalami kayak seperti stuck ditahan. Bertahun-tahun lamanya. Teman-temannya pada naik. Dia di tempat yang sama, muter, pindah bagian, tapi di level yang sama, bertahun-tahun, hampir 9 tahun. Tapi apa yang terjadi ketika waktunya Tuhan, itu kayak anak panah, ditahan begini. Kelihatannya mundur, yang lain udah pada maju. Tapi ketika dia melesatnya saudara, dalam waktunya Tuhan, dia diangkat Tuhan di tempat yang paling strategis, di tempat yang sangat penting, di tempat yang orang mendambakan tempat itu. Dan teman-temannya udah melesat duluan, malah terkaget-kaget. Kok bisa? Lu pakai cara apa? Katanya. Bahkan bukan hanya berhenti di situ. 2 minggu yang lalu dia datang lagi ketemu saya. Dia katakan, Pak, baru sore ini. Dia udah ibadah pagi saudara. Tapi dia mau menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada saya. Dia ketemu lagi sore dengan saya di Citra Garden. Dia katakan, Pak, baru sore ini, baru beberapa menit yang lalu, dia langsung ke gereja saudara, dia katakan bahwa dia menerima 1 jabatan lagi saudara, jadi jabatannya double saudara, bukan hanya 1 yang udah paling penting itu, yang sangat strategis, ditambahin 1 lagi juga yang sangat strategis saudara. Kalau waktunya Tuhan, Tuhan genapi dengan cara Tuhan yang kita gak pernah bisa duga. Yang menurut kita, Tuhan kok saya malah makin jauh sih dari apa yang Tuhan janjikan, kok makin mustahil. Percaya, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan genapi. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri.
Kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak kau mengerti, sekarang kau buat mengerti. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah terpikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, katakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Untuk saudara yang sedang online menyaksikan, ikut menyembah Tuhan Yesus. Kalau memungkinkan, angkat kedua tangan kita, katakan. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat janji-Mu, buat setiap rancangan-Mu Tuhan. beri syukur hanya bagi-Mu, Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang ya baik yang Tuhan siapkan. Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih
Melody dan jemaat Tuhan Yesus yang katakan, terima kasih. Ini sembah syukur anak-anak-Mu Tuhan Yesus di tempat ini dan di rumah-rumah di mana ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan untuk apa yang kami masih belum bisa mengerti, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita satu dalam doa saudara. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang sungguh baik Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami melihat banyak perbuatan baik Tuhan. Kami sadar dalam firman ini Tuhan kami boleh dikuatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, biar semua yang terjadi di masa depan ada dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Ini syukur kami Tuhan, biar hidup kami semakin dikuatkan lewat firman ini. Biar Roh Kudus jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, kuatkan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan pada pagi yang indah ini sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, usaha kami, keluarga kami, Tuhan yang sertai sempurna mencukupkan segala kebutuhan kami. Ini hati kami Tuhan, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami memujikan besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri saudara. Bersama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus
Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Karena firman-Nya katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan kita memiliki hidup yang kekal dan Tuhan Yesus membangkitkan kita pada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami untuk menyelamatkan kami hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus menanggung, memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus menanggung, memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan kami, dan kesengsaraan kami. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dan dari ujung rambut ujung kaki, oleh pengorbanan tubuh Tuhan Yesus yang telah hancur, oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami sehat sempurna, dan kami bersama keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga, warga kerajaan sorga, ahli waris kerajaan sorga, bersama keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus memberkati, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus yang telah menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, tekun menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, keluarga yang kasih mula-mula, saling sabar, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling memberkati. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, sehat sempurna. Setiap organ-organ tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sehat sempurna. Setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk sel kanker hari ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Tidak autoimun, siapapun yang autoimun oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Syaraf-syaraf kami sehat sempurna. Pembuluh darah kami sehat sempurna. Tidak ada yang terjepit, tidak ada yang rusak. Otak kami sehat sempurna. Panca indera kami sehat sempurna. Kulit kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Bilur Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesengsaraan kami. Kami disembuhkan Tuhan Yesus. Kami ditolong Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala sedang kami, Ibu Pendeta dan Yati Pariaji. Dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat, kasih sayang Tuhan Yesus melimpah, menjaga, memelihara, memberkati, melindungi Ibu dan Yati Pariaji bersama keluarga. Ibu Mansia juga senantiasa dalam kekuatan Tuhan Yesus sembuh, sehat sempurna. Pak Ajit juga sembuh, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa juga Arun, Navin, Abigail mengalami anugerah kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Juga Ayan disayang, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami doa Tuhan Yesus berkati Ibu Ida dalam pelayanannya, Pak Nando bersama keluarga dalam pelayanannya, David bersama Vivi bersama keluarga dalam pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Sony dengan Arda juga diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih
daripada roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus memberikan kami tubuh kemuliaan, kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tuhan Yesus juga memberkati setiap hari kebutuhan kami. Tuhan Yesus yang cukupkan, Tuhan Yesus yang pelihara dengan kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Lebih dari kasut baru, Tuhan Yesus membuat kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi berkat Tuhan Yesus hidup kami bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan Yesus. Kami declare dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi, berkat mujizat kuasa kemuliaan Tuhan Yesus menyertainya. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan, firman Tuhan Yesus digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Angkat kedua tangan kita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik. Kemarin, hari ini, besok, tahun depan, dan selama-lamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat kedua tanganmu. Anugerah, damai sejahtera, kasih yang sempurna, berkat yang terbaik, kesehatan, kekuatan, penyertaan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah, dan persekutuan yang manis, kudus dengan Allah Roh Kudus menyertaimu, memenuhimu, sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita, kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dan setiap hari hidupmu ada dalam tuntunan Tuhan Yesus, ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan Yesus, ada dalam sukacita kemuliaan Tuhan Yesus, ada dalam kemenangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan show bibir